Perkenalkan, nama saya Febri Hantiar Loho dengan NIM B1018202. Di sini saya akan membuat video tentang investasi tidak langsung untuk pemenuhan tugas hukum penanaman modal oleh dosen Ibu Nelly Herlina SH MH dan Bapak Ageng Triganda Sayuti SH MKM. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya jika kita terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya arti investasi. Jadi, yang dimaksud dengan investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk agar pemilik modal mendapatkan suatu keuntungan dari modal yang ditanamnya tersebut. Yang pertama, pengertian investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung yaitu investasi yang terjadi bila mana surat-surat berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi atau investment company sebagai perantara. Kepemilikan aktiva tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan yang terdaftar yang bertindak sebagai perantara atau intermediary. Pada kelompok investasi tidak langsung terdapat 4 jenis alternatif, yaitu investasi yang tidak dapat diperdagangkan atau non-marketable investing, yang kedua pasar uang atau money market, yang ketiga pasar modal atau capital market, dan yang keempat pasar derivatif atau derivative market. Sementara pada investasi langsung hanya memiliki satu jenis alternatif investasi, yakni perusahaan investasi atau investment companies. Yang kedua, pengaturan dan dasar hukum investasi tidak langsung. Yang pertama, TAP MPR nomor 23/1/1996 dalam pasal 6. Yang kedua, Undang-Undang nomor 25 tahun 2007. Dan yang ketiga, Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang pasar modal. Yang ketiga, kelebihan dari investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung memiliki kelebihan, yaitu kegiatannya yang diatur oleh manajer investasi yang sudah ahli dalam pengelolaan dana investasi. Jadi, sang investor di sini hanya perlu memberikan dana investasi dan mempercayakannya pada manajer investasi untuk mengelola dana tersebut tanpa repot mengurus dan mengatur saham yang diinvestasikan. Kelebihan lainnya adalah investasi tidak langsung bersifat mudah dicairkan. Oleh karena itu, orang hanya membutuhkan investasi jangka pendek akan lebih memilih ini. Baiklah, selanjutnya yang keempat, tanggung jawab hukum dalam investasi tidak langsung. Yang pertama, menyatakan pendaftaran, yang mana pernyataan pendaftaran terdiri dari seluruh informasi yang harus dikembangkan kepada publik. Pernyataan pendaftaran tersebut menjadi efek apabila Bapepam mempertimbangkan bahwa seluruh informasi diungkapkan dan dipandang cukup. Pernyataan pendaftaran bertanggung jawab penuh terhadap kelengkapan informasi yang disajikan. Yang kedua, continuing disclosure. Perlindungan kepada investor tidak hanya diberikan melalui pernyataan pendaftaran bagi emiten, akan tetapi setelah penawaran umum dinyatakan efektif, emiten tetap harus menyampaikan informasi secara terus-menerus dan fakta-fakta yang penting dan relevan yang menyangkut kejadian-kejadian dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan investor. Yang ketiga, informasi penting dan relevan lainnya. Informasi lain yang bersifat non-keuangan yang juga harus diikuti oleh investor adalah kejadian atau informasi penting yang relevan yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan para investor. Bapepam mengatur hal ini. Lampiran keputusan Ketua Bapepam nomor Ket-22-PM-1991 tanggal 19 April 1991. Yang keempat, kecukupan informasi. Informasi yang diharapkan investor adalah informasi yang benar dan memadai, tetapi biasanya informasi yang disampaikan emiten masih berupa informasi yang perlu dianalisis. Baiklah, selanjutnya yang kelima, perusahaan yang melakukan investasi tidak langsung. Yang pertama, Bank Sentral Asia, yang kedua, Unilever, yang ketiga, Bank Republik Indonesia, dan yang keempat, telekomunikasi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan tentang investasi tidak langsung. Sekian dan terima kasih.